Ya dia ternyata pada saat dia menikah, ya, jadi dia kerja sama si Cadiga ini berdagang menggunakan unta ke Mesir dan Palestina. Dan akhirnya suatu saat si Muhammad ini sama ibu Cadiga yang janda kaya tadi ditulis widow ya. Nih, widow. Widow ini janda ya, bukan jendela. Nah, took her as a wife, mengambilnya sebagai seorang istri. Jadi Muhammad mengambil bosnya ini sebagai istrinya gitu. Dan ternyata pada saat dia sudah menikah ya, diceritakan bahwa si Muhammad ini punya penyakit. He was also afflicted with epilepsy. Kasihan kan si Cadiga ini, bosnya tadi, mantan bosnya yang menikahi dia. Karena istrinya semakin khawatir sebab dia sangat stres. Karena dia adalah seorang wanita yang terkenal dan tersohor, termasyur. Tetapi memiliki suami yang seperti itu gitu. Bayangin ya, dia udah ya kebayang Musdalifah dapat apa? Nasar KDI tapi nasarnya versi epilepsi gitu. Nggak modal. Nah, jadi suatu saat pada saat dia who was not only poor but also an epileptic. He tried deceitfully to please her by saying. Jadi si Muhammad ini berusaha menipu si mantan bosnya yang kena prank tadi. Saat epilepsinya kambuh, dia selalu ngomong gini, I keep seeing a vision, aku selalu melihat penglihatan of a certain angel called Gabriel. Dari malaikat Gabriel. Gabriel ini nggak pakai J, bukan Jabril atau Jibril. Mungkin dia sering ngelihat ikon kali. Kan ada tuh ikon-ikon di gereja tuh. Dia sering ngelihat ikon malaikat Gabriel. Langsung epilepsi ya. Ya tapi kan dia yang jelas ini bohong. Dia bohongin istrinya ini. Udah kena prank epilepsi. Dia bohongin lagi, kan nggak boleh begitu. Nah jadi si istrinya ini karena khawatir dan panik gitu. Dia terpaksa berdiskusi kepada seorang rahib. Iya, rahib yang merupakan temannya. Yang di sini ditulis dalam kurung, who had been exiled for his depraved doctrine. Jadi orang yang diasingkan karena punya doktrin yang kejam atau sesat. Nanti kalau kita lihat di sini, ini kelihatan lagi doktrin seperti apa di sini, lihat nih. Ntar ya, dia adalah doktrin ternyata Arius. Nih, Arian monk. Ini Arian ini yang dipecat. Yang dipecat Saksi oleh Yehova, Unitarian. Ya, Unitarian atau Saksi Yehova atau Arius ya. Tahun 325 kan ada yang di anatema itu. Nah, jadi he say to her, si rahib yang tadi rahib yang dipecat tadi ya, punya paham sesat tadi, ngomong gini ke si Cadiga, he has spoken the truth, for this is the angel who is sent to all the prophet. Jadi itu benar Cadiga, suamimu itu berkata betul bahwa itu memang adalah malaikat yang diutus kepada semua nabi. Nah, jadi dia membenarkan orang epilepsi ini orang sesat membenarkan orang epilepsi. Orang epilepsi namanya ini, ya kan? Ini wakilnya siapa? Namanya Abu Bakar Ros tadi. Bro, orang sesat itu bukannya pamannya Khadijah, bukan? Oh, ini kita ngomongnya Cadiga ya, bukan Khadijah. Saya nggak tahu ceritanya Khadijah sama Cadiga sama nggak. Nah, ini saya ceritain versi Kristen. Ini halaman berikutnya. Ternyata pemahamannya si Muhammad ini punya pemahaman yang parah nih, ya. Ini mulai dia jelaskan ini di daerah yang namanya Etribos. Kalau Etribos ini saya baca sejarah ini dulu, Etribos ini
Yatrib. Saya nggak tahu Yatrib ini di kota apa ini Yatrib. Saya masih nyari-nyari. Nah, ternyata di sini dia mengatakan dalam ajarannya dia yang katanya didatengin sama malaikat itu, ya, bahwa orang yang terbunuh, orang yang ikut dia, yang percaya sama dia, semua yang nanti ke bandnya, yang terhabisi nyawanya dan menghabisi nyawa orang lain, itu akan langsung teleport atau langsung mendapat Firdaus dan surga atau surga ya. Dan dia mengatakan surga tersebut itu sangat penuh dengan makan makanan jasmani dan minum-minuman karnal ya, jasmani. Dan lihat nih, apa nih? Intercourse. Ini bukan Inter Milan nih, intercourse. Intercourse with apa? With woman. Woman ini artinya jamak ya. Jadi dengan wanita-wanita, dan ada sungai dari air anggur dan madu dan susu. Ini surga ini. Dan ya ini surga kan, paradise. Dan wanita-wanita yang di sana itu tidak seperti yang ada di bawah sini, di bumi ini. Hologramnya. Ya berbeda ya, but different ones, and that the intercourse, kembali lagi saya bilang ini intercourse ya, was long lasting and the pleasures continuous. Artinya jangka tegang terus. Lama. Dan kenikmatannya berkelanjutan. Wah, itu dia. Oh, ini jannah. Ini memang ajarannya ini yang tadi asistennya namanya Abu Bakaros. Ini jannah tuh ternyata. Ini jannah, bukan surga ini, bukan jannah. Ya, saya nggak tahu apakah ceritanya ini sama dengan Suri Tauladan yang di sebelah, sama nggak? Karena buku ini ditulis menurut Menahem Ali. Buku ini ditulis sebelum Imam Bukhari bahkan lahir, atau Sahih Muslim. Gitu teman-teman. Lanjut. Wah, kalau nggak salah itu ada terjemahan bahasa Indonesianya itu, saya pernah baca itu. Mantap itu bukunya itu. Itu Abu Bakaros itu mirip Abu Bakar, terus Gabriel itu mirip Jibril, Cadiga itu mirip Khadijah, mirip ya, ya mirip. Tapi kita nggak tahu apakah itu tokoh yang sama atau berbeda, kita nggak tahu. Iya, bisa jadi sama kan, bisa jadi sama kan? Ya, mikir sendirilah kelihatan. Ya. Tapi kalau di buku ini beda sih. Di sini penggantinya Abu Bakaros namanya Omar. Terus pengganti Omar di sini ada Uthman. Beda sama sebelah. Kalau sebelah siapa penggantinya? Beda bahasa. Sebelah penggantinya Suri Tauladan siapa? Oatmeal. Umar dan Utsman. Oatmeal Usman ya. Oh, mirip dong kalau gitu. Umar. Di sini namanya Omaros. Sama aja. Waduh. Enggak, tapi itu posisi tempat tinggalnya enggak dijelasin di buku itu ya. Ini tadi. Di mana? Etribos. Etribos itu di mana? Etribos itu Yatrib. Ada yang tahu Yatrib itu di mana? Ya. Di mana, Bro? Etribos. Mayoritasnya apa? Orang-orang apa biasanya? Penganut agama apa? Kan belum ada di hadis itu Yatrib itu. Saracen kan belum ada nih. Tadi ada kayaknya di Kristen sama Yahudi deh. Itu di atas ada nabi dari kaum Saracen itu Muhammad, nabi dari kaum Saracen. Maksud aku kan belum ada nih, agama Islam kan belum ada. Berarti mayoritas di daerah situ biasanya beragama apa? Ini Kristen dan Jews. Yahudi. Iya. Jews and Kristen.
Berarti ada kemungkinan Khadijah itu Kristen ya, walaupun dia yang bagian yang sesatnya ya, Arius tadi ya. Ya, Ya, Cadiga, dari Cadiga. golongan Nah, Arius. ini Oh iya iya penggantinya tadi dia. penggantinya Abu Bakaros. Abu Bakaros kemudian dia kalau di sini diceritakan dia memimpin selama 3 tahun. Ini tahun pertamanya, terus tahun keduanya, ya. Kemudian tahun ketiganya mana ya? Nah ini tahun ketiga, ya berarti ini tahun terakhir. Dan Itu penggantinya Heraklitus. siapa? Penggantinya, nah ini Omaros. Omaros 12 Nah, tahun. Terus nanti Omaros menggantikan dia digantikan sama Otman kalau di sini. Nah ini Bisa bisa tahu Otman nggak Bro? Paris. Bahasa bahasa di situ bahasa apa itu? Arab. Bahasa apa sih? Syria. Aku nggak tahu. Tapi banyak narasinya Syria gini sih. Syria. Ya. Itu biasanya dialeknya hampir mirip nggak itu sama Arab-Arab gitu? Mirip Satu satu rumpun rumpun. semantik nggak sih bahasanya? Pasti. Nah biasanya Nah, itu kan agak-agak beda-beda tipis tuh kayak Cadiga bisa jadi Khadijah gitu kan. Iya, semirip mungkin ya, gitu. mungkin. Makanya mungkin ya apakah namanya sama, nama-nama tadi itu contohnya Abu Bakaros itu kalau di Arab jadi apa kira-kira ya? Tapi mirip loh kisahnya yang ketemu dengan malaikat Abu Bakar. Gabriel itu loh tadi tuh. Ya, yang Epilepsi. si itu tuh, yang epilepsi itu, heeh, heeh. Bisa dia ketemu gitu. Di sebelah dia epilepsi juga nggak? Ada. Ada mengeluarkan bocah berbusa. mengeluarkan liur. Berbusa. Wajar sih kalau yang epilepsi itu matanya biasanya merah tuh habis kambuh ya. oh, Nah ini kalau juga epilepsi disebutkan bahwa matanya jadi merah gitu ya? ya ada orang yang namanya ini Ali adalah menantu Muhammad. dari si Muhammad tadi yang disebut nabi palsu tadi. Ya itu sama. Sama nggak? Sama. Dan di sini ada pertentangan di mana dari kelompok Mesir itu Iya. menginginkan penggantinya Otman ini adalah Mawiyas. Mesias. Mawiyas Nggak tahu bukan ya Mesias, Mawiyas ini beda-beda. siapa ya, apa Muawiyah atau apa ya. Yang di Syria menginginkan sebagai Ali yang memimpin. Nah di sini ada pertentangan di sini. Iya, itu Ya Sunni kira-kira Syiah. begitu teman-teman. Berarti tokoh ini nggak fiktif ya. Bahkan gereja aja mencatat ya ada sejarah yang bernama itu tadi yang epilepsi tadi ya. Oke. Iya. Jadi kita panggilnya Bang Epilepsi aja lah, Bang Epilepsi. Epilepsi. Iya. Epileptic father. Ya. Jadi kalau dulu teman-teman nonton Epileptic TVRI ya, ada iklan tuh. Ayo Bu, Ayo Bud main bola lagi gitu. Dulu sih ada kayak gitu tuh iklan epilepsi. Sekarang udah nggak ada. Bro, bentar bro. Yang sumur berisi itu setahu aku orang yang kena epilepsi itu takut ngeliat air kan. Air, lihat api. Nah itu dia kan kambuh gitu biasanya tuh. Pantas nggak bisa membedakan yang ada bangkai. Dibilang aja tuh ini bersih gitu ya. Wih, serem sih. Ada nih. Ini yang bahasa Coba. Indonesianya nih. Ada nih. Coba besarin. Ini yang bahasa Indonesianya nih. Tuh, Theophanes dalam bahasa Inggris tentang Muhammad. Tuh. Wah ada nih. Penulis sejarah Bizantium abad ke-9. Theophanes adalah sumber Yunani paling awal yang memberikan biografi Muhammad. Atau begitulah yang telah diberitahukan kepada saya. Saya mereferensikan kabarin halabadia relevan dalam edisi Bond. Tetapi terjemahan bahasa Inggris memang ada, dibuat oleh penulis fiksi ilmiah kecil. Siapa ini? Harry Turtledove. Meskipun ini baru dimulai pada tahun 602 Masehi. Bro, ini GOI Depok punya bukunya ini. Cuman nggak berani aja di buku. Punya, saya punya ini bukunya. Terjemahan Indonesianya ya? Iya. Theophanes Confessor. Tuh, W822. Menggunakan dan melanjutkan kronik George Cincelus yang lebih dikenal. Coba kita langsung ke bukunya ya.
Saya Sejarah akan Greek menambahkan ini. Theophanes pada Mohammed di sini saat pekerjaan OCR saya selesai. Nih, pada tahun ini meninggal Mohammed, pemimpin dan nabi palsu dari Saracen tuh. Pada tahun ini meninggal Mohammed, pemimpin dan nabi palsu dari Saracen. Setelah mengangkat kerabatnya Abu Bakharos untuk Tuh, ini kepemimpinannya. terjemahannya ya. Pada saat yang sama reputasinya menyebar ke luar negeri, ya kan? Dan semua orang ketakutan. Pada awal kedatangannya, orang-orang Yahudi yang sesat mengira dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Sehingga beberapa pemimpin mereka bergabung dengannya dan menerima agamanya. Sambil meninggalkan agama Musa yang melihat Tuhan. Mereka yang melakukannya berjumlah 10 orang dan mereka tetap bersamanya sampai pembunuhannya. Tetapi ketika mereka melihatnya makan daging unta, mereka menyadari bahwa dia bukanlah orang yang mereka kira dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena takut meninggalkan agamanya, orang-orang Malang itu mengajarinya hal-hal terlarang Tuh. yang ditujukan kepada kami, umat Nah, Kristiani, dan tetap bersamanya. sebentar, Ini ada panjang nih. Itu Ada kalau Ismail, orang putra kalau Ibrahim. tetangga sebelah yang baca tadi orang Malang itu dia artikan itu Malang Jawa Timur, bro. Iya. Ini ada Muhammad ya lagi. Terus di bawah itu ada yang malaikat-malaikat. Coba kita lihat. Nah, di sini saya terus melihat penglihatan dari malaikat tertentu yang disebut Jibril. Tuh. Saya terus melihat penglihatan dari malaikat tertentu yang disebut Jibril dan karena tidak dapat menahan penglihatannya, saya pingsan dan jatuh. Sekarang dia memiliki seorang biarawan yang tinggal di sana, seorang teman. Telah diasingkan karena ajarannya yang bejat tuh. Waduh, ajarannya yang bejat ya. Dan dia menceritakan segala sesuatu kepadanya, termasuk nama malaikat itu. Ingin memuaskannya, dia berkata kepadanya, dia telah mengatakan kebenaran karena ini adalah malaikat yang dikirim ke semua nabi. Woy. Malaikat yang dikirim ke semua nabi. Ini mirip-mirip di Sahih Bukhari 3 ya. Ketika dia mendengar kata-kata biksu palsu itu, dia adalah orang pertama yang percaya pada Muhammad dan menyatakan kepada wanita lain dari sukunya bahwa dia adalah seorang nabi. Dengan demikian laporan tersebut menyebar dari wanita ke pria dan pertama ke Abu Bakharos yang dia tinggalkan sebagai penggantinya. Ajaran sesat ini berlaku di wilayah Etribos pada upaya terakhir melalui perang. Mula-mula diam, panjang nih. Langsung ke intinya aja lah. Nah ini. Dia mula-mula diam selama 10 tahun dan melalui perang 10 tahun lagi dan secara terbuka 9 tahun. Dia mengajari rakyatnya bahwa dia yang membunuh musuh atau dibunuh oleh musuh akan masuk surga tuh. Waduh. Ini jihad. Dan dia berkata bahwa Firdaus ini adalah salah satu tempat makan dan minum jasmani dan hubungan seksual dengan wanita. Tuh, ini terjemahannya ya. Ini adalah salah satu tempat makan minum, jasmani dan hubungan seksual dengan wanita. Dan memiliki sungai anggur, madu dan susu dan bahwa wanita tidak seperti yang ada di sini, tetapi berbeda. Dan bahwa persetubuhan itu tahan lama dan kenikmatannya terus-menerus dan hal-hal lain yang penuh kepemborosan dan kebodohan. Juga bahwa pria harus bersimpati satu sama lain dan membantu mereka yang dirugikan. Wah, ini yang tentang surga-surga ya. Ini jannah ini. Tuh, Muhammad meninggal pada tahun 632. Muhammad tentu saja tidak dibunuh. Selain itu urutan pemikiran, waduh dipajak deh. Panjang banget nih. Ya udah itulah.